Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Halin dari kelas A3, mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi Angkatan 2019. Materi dari pertemuan pertama yaitu Project Management. Ada 7 poin penting yang saya rangkum untuk mempersingkat materi ini. Poin penting yang pertama yaitu manajemen proyek. Manajemen proyek adalah penerapan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan secara teknis yang terbaik dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja, biaya, mutu, dan waktu, serta keselamatan kerja. Inputnya ada 4, yaitu tujuan, sasaran, informasi, data, serta sumber daya. Fungsi manajemen proyek ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Outputnya ada 5, yaitu optimasi kinerja, biaya, mutu, waktu, dan safety. Dapat diuraikan bahwa proses manajemen proyek dimulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian yang didasarkan atas input-input seperti tujuan dan sasaran proyek, informasi dan data yang digunakan, serta penggunaan sumber daya yang benar dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Pada proses yang sesungguhnya, pimpinan dengan wewenang yang ada dalam organisasi proyek mengelola dan mengarahkan segala perangkat dan sumber daya yang ada dengan kondisi terbatas, namun berusaha memperoleh pencapaian paling maksimal sesuai dengan standar kinerja proyek dalam hal biaya, mutu, waktu, dan keselamatan kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. PMBOK merupakan suatu standar yang dibentuk oleh Project Management Institute atau PMI dengan tujuan agar dokumen itu menjadi acuan utama dalam pelaksanaan proyek. Harapannya, dengan acuan atau kita sebut sebagai best practice tersebut dapat memberikan hasil dari proyek yang berkualitas dengan kompleksitas yang mudah dimengerti. Poin penting kedua yaitu, apa itu proyek? Proyek adalah suatu rangkaian pekerjaan yang diadakan dalam selang waktu tertentu dan mempunyai tujuan khusus. Yang membedakan proyek dengan pekerjaan lain adalah sifatnya yang khusus dan tidak bersifat rutin pengadaannya, sehingga pengelolaannya pun memerlukan perhatian ekstra lebih banyak. Semua proyek selalu mengandung risiko relatif besar terhadap manajemen yang diterapkan untuk proyek itu. Manajemen proyek yang asal-asalan akan berakibat buruk, ibarat mengebut dengan mobil balap di jalanan umum. Kerugian yang diderita tidak hanya materi, waktu, dan tenaga, namun juga kredibilitas, hubungan baik, dan lain-lain. Bahkan berakibat fatal seperti rusaknya sistem yang telah mapan. Sumber kegagalan terutama terletak pada manajemen. Misalnya terjadi kesalahan identifikasi, baik identifikasi kebutuhan,
maupun identifikasi potensi pada saat perencanaan hingga jadwal yang disusun pun menjadi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan menjadi penyebab gagalnya proyek. Idealnya, sebuah proyek harus mampu memberikan optimasi sistem yang ada. Untuk itu, diperlukan suatu manajemen proyek yang baik, terutama ditekankan pada 1. Organisasi proyek harus tangguh, tahan terhadap gangguan-gangguan yang timbul, baik dari luar maupun dari dalam. Yang kedua, analisa kebutuhan dan sumber daya harus akurat. Jangan sampai ada yang tidak dikenali. Toleransi yang ketat harus diberlakukan, mengingat harga yang harus dibayar cukup tinggi apabila proyek gagal. Yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan perencanaan yang telah disusun matang. Yang keempat, pengembangan sistem yang ada baik untuk penyesuaian dengan pengembangan zaman maupun untuk optimasi sistem yang telah ada dan terkait dengan proyek. Poin penting yang ketiga yaitu perbedaan proyek dan kegiatan operasional. Ada 6 perbedaan dari kegiatan proyek dan kegiatan operasional, yaitu dimana pada kegiatan proyek bersifat dinamis dan non-rutin, sedangkan pada kegiatan operasional bersifat berulang dan rutin. Pada proyek, siklus kegiatan relatif pendek, sedangkan pada operasional, siklus kegiatan jangka panjang. Pada proyek, intensitas kegiatan dalam periode proyek berubah-ubah atau fluktuatif, sedangkan pada operasional, intensitas kegiatan relatif lama. Pada proyek, kegiatan dibatasi anggaran dan jadwal yang ketat. Pada operasional, batasan jadwal dan anggaran tidak setajam kegiatan proyek. Pada proyek, interdisipliner, sedangkan pada operasional, macam kegiatan terbatas. Dan yang terakhir, pada proyek, keperluan sumber daya cenderung berubah, sedangkan pada operasional, keperluan sumber daya relatif konstan. Keunikan manajemen proyek ada 2 macam. Pertama, proyek selalu berinteraksi dengan biaya, waktu, dan kinerja. Pada dimensi anggaran, berarti kegiatan proyek harus diselesaikan biaya yang tidak melampaui anggaran. Pada dimensi jadwal, berarti proyek harus sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketiga komponen tersebut dapat berinteraksi dengan membentuk kombinasi yang unik. Misalnya, suatu proyek menyelesaikan terlambat dari jadwal yang telah disepakati. Akibatnya, anggaran menjadi bertambah dan kualitas pekerjaan mungkin lebih buruk dan seterusnya. Kedua, peminjaman dan pengintegrasian sumber daya. Fungsional dari departemen dalam organisasi berpotensi menimbulkan konflik. Konflik ini terjadi karena personel dalam organisasi kadang lebih mementingkan pekerjaan proyek dibanding pekerjaan rutin organisasi. Terlebih lagi, jika proyek yang dikerjakan menggunakan sumber daya lintas unit kerja dalam organisasi, tentunya kegiatan utama yang membutuhkan keahlian mereka menjadi terganggu. Selain itu, frekuensi seseorang yang terlalu sering mendapatkan proyek juga menimbulkan rasa iri bagi staf lain. Kalau sudah begini, konflik dapat muncul yang selanjutnya dapat mengganggu produktivitas organisasi. Poin penting yang keempat yaitu, apa itu manajemen proyek? Manajemen secara umum adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin atau efisien
Sementara itu, proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Secara kolektif, manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan berbentuk proyek. Misalnya, proyek konstruksi. Tanpanya, suatu proyek akan sulit dieksekusi, baik dari segi biaya, waktu, atau bahkan kualitasnya. Prinsip-prinsip manajemen proyek. Terdapat 10 prinsip manajemen proyek. Ke-10 prinsip manajemen proyek tersebut yaitu: 1. Menggambarkan fokus suatu proyek. Kedua, penghargaan terhadap kegiatan produksi. Ketiga, tercakup dalam fungsi organisasi. Yang keempat, mengikuti perubahan teknologi. Yang kelima, pengendalian dan perencanaan terhadap semua aktivitas. Yang keenam, mencakup otoritas, sumber daya, dan responsibilitas. Yang ketujuh, interaksi, waktu, anggaran, dan kualitas kerja. Yang kedelapan, proses fungsi organisasi. Yang kesembilan, kerjasama dalam suatu tim kerja. Dan yang terakhir, yang ke-10, berorientasi pada konsumen. B. Segitiga manajemen proyek atau Triangle Project Management. Segitiga manajemen proyek atau yang disebut dengan Triangle Project Management adalah suatu model manajemen proyek yang digunakan oleh para manajer proyek untuk menganalisis dan memahami kesulitan yang mungkin akan terjadi pada saat penerapan dan pelaksanaan proyek. Boleh dikatakan, hampir semua proyek yang akan mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya, baik itu kendala yang berskala besar maupun yang kecil. Namun kendala-kendala tersebut tidak boleh dijadikan penghambat. Semua kendala harus diatasi cara untuk menyelesaikannya. 3 faktor pembatas lingkup manajemen proyek untuk mencapai hasil sesuai sasaran proyek adalah sebagai berikut. 1. Skop atau lingkup adalah aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan hasil proyek sesuai harapan dalam mewujudkan suatu produk. Yang kedua, time atau waktu adalah suatu kegiatan yang mencakup semua proses dan prosedur yang diperlukan agar proyek dapat berjalan tepat waktu. Waktu menjadi salah satu sumber daya untuk kerja. Yang ketiga, cost atau biaya. Setiap proyek memerlukan biaya dalam pelaksanaannya. Biaya-biaya tersebut diantaranya seperti biaya tenaga kerja, biaya peralatan, dan biaya sumber daya lainnya. Poin penting yang kelima yaitu peran manajer proyek. Project manager adalah pemimpin sebuah proyek. Karena itu, project manager memiliki tugas yang vital dalam sebuah proyek. Mulai dari membuat perencanaan, mengalokasi tim, menginvestigasi risiko, hingga membuat report untuk para stakeholder. Siklus hidup proyek. Ada 5 siklus dalam hidup proyek, yaitu initiation, planning, execution, monitoring and controlling, serta yang terakhir closure. Siklus hidup proyek ialah
Pembagian fase pada proses pelaksanaan proyek menjadi tahapan yang lebih rinci dan spesifik agar proses pelaksanaan menjadi lebih akurat dan jelas. Dengan adanya siklus hidup proyek, maka segala hambatan pada proyek bisa diatasi sedini mungkin, sehingga dampaknya pun tidak mengganggu proses pelaksanaan proyek. Pada dasarnya, siklus hidup proyek itu bersifat fleksibel, tergantung pada proyek yang dilakukan. Tetapi secara umum terdapat 5 tahapan, yaitu A. Fase inisiasi pada siklus hidup proyek. Fase inisiasi atau initiation atau seleksi ialah fase di mana kita memulai proses berupa identifikasi masalah, situasi fakta, dan analisis kasus. Pada tahap ini biasa dilakukan survei untuk yang mengidentifikasi kondisi bisnis secara faktual beserta pilihan dari solusi yang direkomendasikan. B. Fase perencanaan pada siklus hidup proyek. Fase perencanaan atau planning adalah fase di mana solusi proyek dari fase inisiasi dikembangkan secara lebih rinci. Perencanaan langkah-langkah yang diperlukan guna memenuhi tujuan proyek pun mulai dibuat. Pada fase ini, tim proyek mulai melakukan identifikasi terhadap semua pekerjaan yang akan dilakukan. Identifikasi yang dibuat berupa kebutuhan sumber daya dan tugas proyek. Tak lupa juga strategi yang akan digunakan. C. Fase pelaksanaan pada siklus hidup proyek. Fase pelaksanaan atau execution merupakan fase di mana rencana proyek yang dimasukkan ke dalam proses serta pekerjaan proyek mulai dieksekusi. Kemajuan proyek akan terus dipantau serta dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan dari rencana semula. Dalam siklus hidup proyek, sebagian besar waktu project manager dihabiskan pada fase ini. Dalam pelaksanaannya, manajer proyek melaksanakan tugas serta monitoring informasi kemajuan yang akan dilaporkan secara rutin saat rapat tim. D. Fase pemantauan dan pengendalian. Fase pemantauan dan pengendalian merupakan tahap dari proses pelaksanaan proyek sampai menjelang selesai proyek dan dilakukan evaluasi. Fase ini biasanya berkaitan dengan jadwal pelaksanaan, biaya, dan kualitas pelaksanaan proyek, di mana tujuannya untuk menghasilkan hasil terbaik. Fase penyelesaian. Fase penyelesaian merupakan tahap akhir atau memberikan hasil dari proyek. Melepaskan sumber daya dari proyek dan menyerahkan dokumentasi proyek untuk bisnis. Mengakhiri kontrak. Langkah berikutnya ialah evaluasi studi guna memeriksa apa yang sudah baik dan belum. Dengan jenis analisa ini, pengalaman dan evaluasi ditransfer kepada organisasi proyek. Hasil dari evaluasi ini akan dijadikan acuan untuk proyek masa depan atau mengembangkannya agar lebih baik lagi. Poin penting yang keenam yaitu grafik karakteristik daur hidup proyek. Sedangkan poin penting yang ketujuh yaitu tahap proyek. Tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan atau planning. Semua proyek konstruksi biasanya dimulai dari gagasan atau rencana dan dibangun berdasarkan kebutuhan. Pihak yang terlibat adalah pemilik. Tahap yang kedua yaitu
tahap studi kelayakan atau feasibility study. Pada tahap ini adalah untuk meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek konstruksi yang diusulkan layak untuk dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu menyusun rancangan proyek secara kasar dan membuat estimasi biaya, meramalkan manfaat yang akan diperoleh, menyusun analisis kelayakan proyek, menganalisis dampak lingkungan yang akan terjadi. Pihak yang terlibat adalah konsultan studi kelayakan atau konsultan manajemen konstruksi. Tahap yang ketiga yaitu tahap penjelasan atau briefing. Pada tahap ini, pemilik proyek menjelaskan fungsi proyek dan biaya yang diizinkan sehingga konsultan perencana dapat dengan tepat menafsirkan keinginan pemilik. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu menyusun rencana kerja dan menuntut pada para perencana dan tenaga ahli, mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan lapangan, merencanakan rancangan, taksir biaya, dan persyaratan mutu. Tahap yang keempat yaitu tahap perancangan. Pada tahap ini adalah melakukan perencanaan atau desain yang lebih mendetail sesuai dengan keinginan dari pemilik, seperti membuat gambar rencana, spesifikasi rencana, anggaran biaya atau RAP, metode pelaksanaan dan sebagainya. Tahap yang kelima yaitu tahap pengadaan atau pelelangan. Pada tahap ini bertujuan untuk mendapatkan kontraktor yang akan mengerjakan proyek konstruksi tersebut atau bahkan mencari subkontraktornya. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu prakualifikasi, dokumen kontrak. Pihak yang terlibat adalah pemilik, pelaksana jasa konstruksi, dan konsultan MK. Tahap keenam yaitu tahap pelaksanaan atau tahap construction. Tujuan pada tahap ini adalah mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya, waktu yang sudah disepakati, serta dengan mutu yang telah diisyaratkan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan semua operasional di lapangan. Tahap ketujuh yaitu tahap pemeliharaan dan tahap penggunaan. Tujuan pada tahap ini adalah untuk menjamin agar bangunan yang telah sesuai dengan dokumen kontrak dan semua fasilitas bekerja sebagai mana mestinya. Materi dari pertemuan kedua yaitu manajemen integrasi proyek. Ada 7 poin yang sudah saya rangkum untuk mempersingkat materi ini. Poin pertama yaitu manajemen integrasi proyek meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, kombinasikan, menyatukan, dan mengkoordinir berbagai aktivitas manajemen proyek dan proses-proses dalam kelompok proses manajemen proyek. Poin penting kedua, proses manajemen integrasi proyek. Mengembangkan proyek charter, rencana pengembangan manajemen proyek, mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek, mengontrol pekerjaan proyek, melakukan kontrol perubahan yang terintegrasi dan menutup proyek. Poin penting yang ketiga yaitu aktivitas yang dilakukan tim manajemen proyek. Memahami bagaimana mengambil informasi lalu mengubahnya ke dalam satu rencana proyek. Mengukur dan memonitor semua aspek kemajuan proyek dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menemukan sasaran proyek. Melaksanakan aktivitas untuk menghasilkan proyek deliverable, menganalisa dan memahami cakupan. Proses manajemen proyek ada 6, yaitu ini adalah gambaran pada integrasi proyek, mengembangkan proyek, rencana mengembangkan manajemen proyek,
mengatur pelaksanaan proyek, pengawasan dan kendali kerja proyek, melaksanakan kontrol yang terintegrasi, serta yang terakhir, menutup proyek. Poin penting keempat yaitu pengembangan project charter adalah proses pengembangan dokumen yang secara formal memberi hak satu proyek atau persyaratan awal dokumen dan tahap yang mencukupi harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan stakeholder. Hal ini membentuk hubungan kerjasama penyelenggara organisasi dan pemohon organisasi atau pelanggan. Aktivitas yang dilakukan tim manajemen proyek ada 4, yaitu memahami bagaimana mengambil informasi dan merubahnya dalam suatu rencana proyek. Kedua, mengukur dan memonitor semua aspek kemajuan proyek dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menemukan sasaran proyek. Yang ketiga, melaksanakan aktivitas untuk menghasilkan proyek deliverable. Dan yang terakhir, yang keempat, menganalisa dan memahami catatan. Tim proyek harus memahami cakupan dari proyek atau batasan proyek agar proyek itu tidak digunakan di luar standar atau batas yang telah dilakukan. Poin penting yang kelima yaitu perintegrasian meliputi karakteristik dari penggabungan, konsolidasi, artikulasi, dan tindakan-tindakan yang integratif. Poin penting yang keenam, pengembangan proyek charter adalah proses pengembangan dokumen yang secara formal memberi hak satu proyek atau persyaratan-persyaratan awal dokumen dan tahap yang mencukupi harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan stakeholder. Poin penting yang ketujuh adalah diagram alir data pengembangan proyek charter. Materi dari pertemuan ketiga yaitu manajemen cakupan proyek. Ada 7 poin yang saya rangkum untuk mempersingkat materi ini. Poin penting yang pertama yaitu manajemen cakupan proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek terdiri dari semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang penting untuk melengkapi proyek demi tercapainya tujuan. Contoh pekerjaan penting ialah membuat jadwal. Poin penting yang kedua yaitu proses-proses manajemen cakupan proyek, yang ada 5 hal dalam hal ini. Poin pertama yaitu kumpulan persyaratan, proses dokumentasi dan penjelasan kebutuhan stakeholder untuk menentukan sasaran proyek. Persyaratan meliputi harapan-harapan dan kebutuhan sponsor, pelanggan, dan stakeholder lain yang didokumentasikan dan terukur. Yang kedua, ketetapan cakupan. Proses mengembangkan uraian produk dan proyek secara terperinci. Yang ketiga, membuat WBS atau Work Breakdown Structure, proses mengelompokkan deliverables proyek dan proyek kerja ke yang lebih kecil, komponen-komponen yang lebih dapat dikendalikan. Yang keempat, verifikasi cakupan, proses penerimaan penyusunan deliverable meliputi review deliverables dengan pelanggan atau sponsor. Yang kelima, kontrol cakupan, proses pemantauan status cakupan produk dan proyek serta mengelola perubahan-perubahan untuk cakupan baseline. Poin penting yang ketiga yaitu work breakdown structure, merupakan pemecahan atau pembagian struktur pekerjaan menjadi bagian yang lebih detail.
Manfaat menyusun work break structure di awal perencanaan proyek yaitu untuk memperoleh gambaran umum secara jelas mengenai cakupan pekerjaan proyek sehingga semua anggota proyek dan stakeholder dapat memahami tentang proyek, memudahkan dalam membuat perkiraan risiko proyek, penjadwalan, serta membantu penyusunan anggaran biaya proyek. Poin penting yang kelima yaitu kesuksesan proyek secara langsung dipengaruhi oleh kepedulian yang diambil dalam menentukan dan memanage persyaratan produk dan proyek. Poin penting yang keenam, stakeholder adalah orang yang sangat berpengaruh terhadap proyek secara langsung maupun tidak langsung. Dalam poin penting yang ketujuh, dalam mengontrol cakupan proyek, tentunya harus memastikan semua perubahan yang diminta dan tindakan-tindakan pencegahan atau koreksi yang direkomendasikan untuk diproses melalui pelaksanaan proses pengawasan perubahan yang terintegrasi. Manfaat penyusunan WBS ialah untuk memperoleh gambaran umum secara jelas mengenai cakupan pekerjaan proyek, akan mempermudah dalam membuat perkiraan risiko proyek. Materi dari pertemuan kelima yaitu membuat WBS dan manajemen waktu proyek. Ada 7 poin penting yang saya rangkum untuk mempersingkat materi ini. Yang pertama, pengertian WBS. WBS adalah suatu metode mengorganisasikan proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. Poin penting yang kedua yaitu komponen work breakdown structure atau WBS, yaitu deskripsi tugas, status tugas, dan biaya. Poin penting yang ketiga yaitu manfaat work break structure, yaitu menciptakan akuntabilitas, meningkatkan komitmen, meningkatkan akurasi dalam mendefinisikan ruang lingkup proyek, menetapkan tanggung jawab, alokasi sumber daya, dan pemantauan proyek yang lebih baik. Poin penting yang keempat yaitu pertama, kita membuat subprojek yang telah kita buat, pastikan kursornya berada di proyek pertama. Poin penting yang kelima yaitu manajemen waktu proyek adalah rangkaian proses perencanaan, penjadwalan, pemantauan, dan pengendalian seluruh kegiatan proyek. Hal ini dilansir dari Project Management guide.com. Poin penting yang keenam yaitu proses manajemen waktu proyek. Poin penting yang ketujuh yaitu manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk mengatur penyelesaian proyek dengan tepat waktu. Manajemen proyek terbagi atas 6 proses yaitu gambaran aktivitas, urutan aktivitas, perkiraan aktivitas sumber daya, perkiraan jangka waktu aktivitas, dan yang terakhir jadwal pengembangan dan jadwal Materi dari pertemuan ke-6 dan ke-7 yang saya rangkum menjadi satu materi saja yaitu manajemen biaya proyek. Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang dilibatkan dalam memperkirakan penganggaran dan pengontrolan biaya sedemikian rupa sehingga proyek dapat diselesaikan di dalam anggaran yang disetujui. Cara manajemen biaya proyek yaitu pertama, perkiraan biaya, yang kedua menentukan anggaran, dan yang ketiga kontrol biaya.